A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menggelar kegiatan pertemuan, yakni sosialisasi pengawasan partisipatif peran media massa dalam pengawasan proses tahapan pelaksanaan pemilu 2024 pada Rabu 15 November 2023. Kegiatan ini dihadiri puluhan jurnalis, baik dari media elektronik, radio, online, hingga media cetak yang ada di Banyuwangi. Ketua Bawaslu Banyuwangi Adrian Jansen Pale menyampaikan peran media sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu Banyuwangi. Apalagi menurutnya tahapan proses pelaksanaan pemilu 2024 semakin dekat, terhitung kurang 90 hari lagi. Adrian juga menambahkan, tugas kegiatan yang sudah dilakukan yakni pengawasan pelaksanaan pendistribusian logistik oleh KPU. Selain itu, pihaknya juga fokus pengawasan proses pra-persiapan tahapan kampanye dalam waktu dekat, sesuai jadwal dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diketahui tanggal 28 November hingga 10 Februari masuk tahapan pemilu masa kampanye. Jumlah penduduk di Banyuwangi kurang lebih 1, juta. Hal inilah yang diharapkan Adrian bagaimana keterlibatan peran media bisa membantu Bawaslu dalam proses pengawasan dan ikut serta mensukseskan pemilu 2024. Kegiatan ini juga digelar diskusi tanya jawab. Pihak Bawaslu menunjuk sejumlah wartawan di Banyuwangi untuk mendampinginya, yakni Andi Himawan dan Enot Sugiharto. Andi Himawan menyampaikan, kinerja Bawaslu melibatkan peran media ini sangatlah penting. Namun demikian menurutnya, KPU maupun Bawaslu harus tetap berjalan selaras dan tetap dalam rel masing-masing. Hal senada juga disampaikan oleh Enot Sugiharto, di mana tugas seorang jurnalis juga harus sesuai dengan Undang-Undang Pers, di mana selain membuat pemberitaan tidak terjebak hanya persoalan viral. Awak media harus mampu menyuguhkan berita dari 3 hal, dengan narasi yang mengandung edukasi, informasi, serta pembuatan berita sesuai dengan fakta. Tidak ada unsur hoaks ketika sudah tayang. Enot juga menambahkan, tinggal bagaimana kemudahan awak media terhadap penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU, bisa menjalin sinergitas yang baik ke depannya hingga pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan harapan bersama. Hari ini sengaja kita mengundang media, baik dari media cetak, media elektronik maupun media online. Walaupun tidak semua, tapi kita berusaha untuk menggandeng media. Jadi Bawaslu di dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, itu kita ingin melibatkan peran serta dari media, sehingga nanti kerja-kerja pengawasan ini sangat terbantukan dengan adanya media. Jadi media nanti sebagai kepanjangan tangan kita untuk memberikan informasi kepada publik, juga untuk mengedukasi, kemudian juga bisa untuk menangkal hoax ya, yang sekarang juga marak sekali terjadi, terutama di Banyuwangi, sehingga nanti kita mengharapkan media ini betul-betul bisa berperan dalam membantu kami dalam membantu kerja-kerja pengawasan. Saya kira begitu. Untuk tahapan yang berlangsung saat ini? Tahapan yang berlangsung ini setelah kita penetapan DCT, kali ini kita ada tahapan untuk sosialisasi menjelang pra dari kampanye, sebelum kampanye dilakukan nanti di tanggal 28 November sampai 10 Februari. Nanti kita akan melakukan tahapan pengawasan terkait dengan sosialisasi dan juga terkait dengan kampanye. Yang informatif, teman-teman ini bisa menyebarluaskan melalui medianya masing-masing. Jadi apa? Karena informasi pada hari ini juga cukup terbuka dan masing-masing personal atau warga masyarakat yang jenengan sebutkan sebanyak 1,3 yang memiliki hak suara, itu kalau 5 komisioner kayaknya nggak mungkin bersama anak buahnya. Makanya
karena orang-orang atau masyarakat kita sudah memiliki gadget, maka informasi kalau sudah dikemas oleh teman-teman ini, insya Allah akan lebih masif karena nyampe tepat sasaran. Artinya secara gamblang akan nyampe. Jadi informasi yang terjadi di forum ini akan juga diterima oleh masyarakat yang di luar sana. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.